SBDB, yaitu tentang komik. Nah, pasti anak-anak semua tahu ya apa yang disebut dengan komik. Apa tapi Bu Bibi? Nah, apa ya? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara teratur. Nah, kemudian biasanya kalau kita lihat komik, di sana ada kata-katanya ya, dan juga ada balon-balonnya. Balon kata. Ya, kata-kata ya. Jadi ngomongnya itu pakai balon-balon. Nah, sebenarnya fungsi kata-kata pada komik ini adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi kata-kata biasanya ini disajikan dalam balon-balon kata. Nah, balon-balon kata tersebut bisa kita isi narasi atau percakapan tokoh ataupun perasaan si tokoh, Bu Vivi. Ada 3 ya manfaat Tiga. dari balon kata, dengar-dengar. Nah, terus kalau misalnya kita gambar komik nih ya Bu Vivi, gambarnya itu gambar apa Bu Vivi? Nah, untuk menggambar suatu tokohnya, kita bisa menggunakan ilustrasi. Ada 4 macam, Bu Ade. Oh, apa aja Bu Vivi? Boleh nih dijelaskan ya? Ya, yang pertama ilustrasi realis. Nah, apa yang dimaksud dengan ilustrasi realis? Ilustrasi realis adalah sesuatu gambar yang nyata. Misal kayak foto, itu kan realis banget ya. Kalian ngefoto binatang, ngefoto pemandangan, hutan, laut, itu secara dengan nyata, dengan real. Makanya disebut dengan realis. Jadi tokohnya gambarnya nyata ya Bu ya? Yang kedua yaitu karikatur. Apa Bu ada karikatur? Nah, kalau karikatur itu adalah gambar tokoh di mana salah satu bagian tubuhnya itu dibuat lebih besar. Contohnya kepalanya besar, badannya kecil, atau badannya besar, kepalanya kecil. Nah, jadi ada satu bagian yang ditonjolkan, Vivi. Lebih ke unik-unik. Jadi unik-unik. Yang ketiga yaitu kartun. Nah, kalian biasanya sering nonton kartun kan? Kartun adalah ilustrasi gambar yang disajikan dengan lucu. Biasanya itu kayak komedi atau mengandung tawa. Tapi nggak semuanya seperti itu sih Bu Adel. Kayak kartun-kartun kalau kalian bisa melihat di TV-TV kayak SpongeBob, Shinchan, kayak gitu-gitu. Oh, jadi animasi ya Bu Vivi ya, Animasi, kartun. betul sekali, lebih tepatnya. Nah, Dan yang terakhir adalah gambar dekoratif. Apa sih Bu yang disebut dengan gambar dekoratif? dekoratif, yaitu suatu gambar yang lebih indahkan. Misal yang kita jumpai contohnya itu ada di batik. Iya. Kan lebih di apa itu kayak di bajunya Bu Vivi ini. Kan ada bunga-bunga itu lebih di dekoratifin apa ya di macem-macemin. Oh, begitu Begitu ya. kayak kerudungnya kita, motif-motif itu namanya dekoratif. Jadi dalam membuat komik, anak-anak bisa memadukan gambar-gambar ilustrasi yang anak-anak sukai. Nah, hari ini kita bikin komik pakai apa ya Bu Ada? Kartun aja. Oh, kita mau buat komik ya Bu Vivi ya. Nah, Bu Vivi lagi ngapain Bu Vivi? Aku lagi baca buku Bu Adel. Kenapa kok nggak sekali Bu Vivi baca buku? Iya, karena aku tertarik sama covernya. Covernya bagus banget. Jadi aku tertarik dia pengen baca. Cover? Cover itu apa sih Bu Vivi? Cover atau sampul buku merupakan gambar dari keseluruhan isi buku. Oh gitu ya Bu Vivi. Iya, jadi gambar cerita pada cover harus mewakili dari buku tersebut. Jadi yang ada di dalam buku ini tuh semuanya sudah di cover di sini. Oh gitu. Atau disebut dengan sampul luar. Sampul ya. Iya. Oh iya Bu Vivi, kalau misalnya kita mau buat cover nih, apa aja sih yang harus kita tulis atau yang kita lakukan? Cara membuat cover tuh gimana sih Bu Vivi? Nah, cara membuat cover ini kan ada tulisannya besar banget kan. B-H-Y. Nah, jadi kalau membuat cover itu yang pertama satu, jenis hurufnya pada judul harus menarik. Oh gitu. Iya. Kemudian yang kedua,
memperjelas judul singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada nama penulisnya Bu Adel. Di sini nih, di samping sini. Kemudian ada identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isinya. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Oh gitu, ternyata cukup mudah ya Bu Vivi untuk membuat cover. Mudah sekali. Yang lebih penting itu judulnya itu yang lebih menarik. Kemudian ada gambar ilustrasi yang mendukung dan ada nama penerbitnya atau penciptanya. Oh iya Bu Vivi, tadi kan kita sudah belajar tentang komik. Kalau kita buat buku komik, apakah harus ada covernya Bu Vivi? Ya harus dong Bu Adel, karena cover adalah bagian terluar dari sebuah buku. Jadi biar lebih menarik ya Bu Vivi ya. Menarik dibaca. Kalau sebuah komik gak ada covernya kan ini ceritanya tentang apa ya kan nggak tahu. Jadi kalau ada covernya dari jauhan aja kita sudah jadi penasaran deh. Oh gitu. Bagaimana kalau hari ini kita belajar membuat komik dan juga cover komik Bu Vivi? Nah, ide bagus tuh Bu Adel. Iya kayaknya seru deh ya hari ini kita belajar menggambar buku komik. Kira-kira gimana ya cara gambarnya Bu Vivi? Tenang Bu Adel, aku udah punya caranya. Kita lihat bersama-sama. Oke, pasti penasaran ya? Tetap terus saksikan video pembelajaran daring hari ini. Tahap pertama adalah menentukan tema dan judul komik. Nah, jika sudah tahu temanya, langkah kedua yaitu membuat sketsa atau sketching. Jadi menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Bisa menggunakan pensil ya. Digurat tipis saja karena kita akan sketsa gambar. Nah, jika tahap sketching sudah selesai, kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yaitu memberikan tinta atau inking. Nah, fungsinya apa sih Bu? Nah, untuk menegaskan garis sketsa. Nah, tinta di sini anak-anak bisa pakai segala macam ya. Boleh pakai spidol ataupun drawing pen. Kalau di sini Bu ada menggunakan spidol dan juga drawing pen. Nah, ketebalan dari inking itu terserah anak-anak. Objek mana yang mau dibikin lebih jelas dan juga tegas, maka inkingnya atau penebalannya itu semakin tebal. Itu ya. Baiklah, di satu gambar ini sketching sudah selesai, kemudian inking juga sudah selesai. Nah, kita masuk ke tahap 4 yaitu lettering. Apa sih itu lettering? Nah, jadi pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Nah, balon kata ini bebas ya mau bentuk seperti apa. Di sini Bu Adel buat bentuk seperti awan. Nah, jadi balonnya itu kita taruh teks, dimana teks ini itu untuk menjelaskan percakapan tokoh ataupun bisa untuk menjelaskan narasi situasi apa yang akan terjadi ataupun bisa menggambarkan emosi tokoh. Jadi terserah anak-anak. Jadi bisa dalam satu gambar, satu balon, dua balon, terserah. Anak-anak, 4 langkah sudah kita lewati ya. Udah menentukan tema, sketching, inking, dan juga lettering. Maka tahap terakhir yaitu coloring atau memberi warna. Nah, anak-anak di sini untuk memberikan warna terserah ya. Bisa pakai spidol, pensil warna, krayon, pilih media pewarna yang nyaman buat anak-anak semuanya. Apa ya ini? Nah, ini adalah contoh komik yang hasil dari Bu Vivi, Bu Adel, dan Bu Tini. Nah, tadi sudah lihat ya, gambar komik itu gampang anak-anak ternyata. Nah, jadi apa tugas kalian hari ini? Yaitu membuat komik beserta covernya. Oh iya Bu Adel, tadi kan sudah ditentukan dulu ya sebelum membuat komik. Ditentukan dulu temanya apa. Nah, hari
yang pertama kalian harus membuat cover. Nah, ketentuannya bagaimana Bu Vivi dalam membuat cover? Nah, akan dijelaskan Bu Vivi. Ketentuan yang membuat cover yaitu judulnya yang menarik dan besar, biar menarik untuk dibaca. Kemudian ada gambar ilustrasi yang mendukung dari isi komiknya. Jangan lupa disertakan nama kalian yang membuat. Apabila dibantu dengan orang tua, kakak atau adik, ditulis juga contohnya Ahnaf dan Mama. Seperti itu. Nah, paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya komik. Oh iya, ukuran kertas untuk membuat komik adalah kertas ukuran A4 ya. Jadi biar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi ukuran kertas harus sama ya. Nah, kemudian kita buka ya Bu Vivi. Nah, dimana kan Pancasila itu ada 5 sila. Kalian harus menggambar pengamalannya. Jadi minimal kalian membuat 5 gambar ya, isinya ada 5 lembar, di mana masing-masing lembar mewakili pengamalan Pancasila. Kalau lebih boleh nggak? Boleh bagus, lebih bagus ya. Contohnya seperti ini. Nah, Jadi, wah bagus ya Bu Adel hasilnya ternyata. iya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Oh iya, pewarnaannya bebas. Kalian mau pakai krayon, pakai pensil warna, pakai spidol, kemudian pakai apa lagi Bu Adel? Pakai dusel juga boleh ya, sembarang. Nah, ini sudah ada 5 gambar ya Bu Vivi ya. Betul sekali. Ada 5 gambar dan 6 beserta cover di depannya. Nah, kalau sudah digambar, nanti anak-anak dibuat buku ya. Nah, seperti ini. Biar rapi. Biar rapi dan juga awet hasil karya anak-anak. Nah, di sini contohnya Bu Adel dan Bu Vivi masing-masing gambar kita laminating biar lebih awet. Nah, kemudian kita jilid spiral jadi kayak buku. Nah, untuk pembuatan bukunya terserah anak-anak ya. Boleh dijilid seperti ini, jilid spiral, mau di soft cover, mau di hard cover, atau mau dijilid biasa yang jilid lakban juga boleh seperti ini. Terserah, tergantung kreasi anak-anak semuanya. Betul sekali. Oh iya Bu Adel, kan ini susah sekali, pasti lama. Pengumpulannya kapan ya? Apa sehari aja ya? Gak mungkin ya Bu Vivi ya. Nah anak-anak, ini tugasnya berbasis proyek. Nah, boleh dibantu sama mama, papa, kakak, atau adik. Tapi tadi ya seperti kata Bu Vivi, jangan lupa menyertakan pembuat komik. Nah, kemudian waktu yang kita berikan adalah 1 minggu ya Bu. Wah, 1 minggu berarti deadline-nya 1 minggu dari sekarang tanggal 16 Agustus. Ingat-ingat ya, deadline-nya tanggal 16 Agustus. Ya anak-anak. Nah kemudian anak-anak, kalian tahu nggak sih setelah tanggal 16 Agustus tanggal berapa? Tanggal 17 tuh Bu Adel. Nah jadi tugas ini itu juga adalah sebagai kita menyemarakan Hari Ulang Tahun Indonesia. Dilombakan dong ini. Iya, jadi ada hadiahnya dong. ada dong hadiahnya. Jadi selain nilai tugas, anak-anak yang membuat komik yang paling menarik dan juga paling kreatif akan mendapatkan reward ya Bu Vivi ya. Pasti seneng banget ini dan kalian harus lebih kreatif dan harus totalitas.